Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya semulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Era sekarang ada yang menyebut era digital, era HP, handphone cerdas, era Google, era YouTube, atau era-era yang lain. Tentu kita tidak bijaksana kalau kemudian berusaha untuk melarikan diri dari zaman itu, dari era-era itu. Karena kita memang ditakdirkan untuk memasuki era-era itu. Dan era-era itu merupakan sunatullah. Suatu perkembangan zaman yang memang dikehendaki oleh Allah. Mulai dari binatang sebagai kendaraan, kemudian uap, misalnya kereta api uap, kereta api yang dijalankan dengan uap, kemudian era listrik atau era bahan bakar lebih dulu, kemudian bahan bakar minyak, era listrik, dan seterusnya. Kita tidak tahu ke depan ini era apa lagi yang akan kita alami. Tentu generasi yang sekarang masih muda akan mengalaminya berbagai macam perkembangan dan kemajuan, sedangkan yang sudah tua barangkali ya digantikan dengan yang muda. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya semulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang tidak bijaksana kalau kita melarikan diri dari era-era tersebut. Tetapi lebih bijaksana kalau kita gunakan atau kita manfaatkan era-era itu. Misalnya sekarang era digital. Digital kita manfaatkan untuk sebagai sarana pendidikan. Tentu sebuah sarana, sebuah alat bantu akan sangat tergantung kepada man behind the gun. Tergantung dari manusianya, tergantung dari SDM-nya. Karena sebagaimana pisau yang bersifat netral, artinya bahwa pisau bisa digunakan untuk sebuah kebaikan dan sekaligus pisau bisa digunakan untuk sebuah kejahatan. Demikian juga Google
YouTube, dan sebagainya bisa kita gunakan sebagai satu alat pendidikan, sebagai sarana pendidikan, sarana edukasi. Walaupun pada sisi yang lain ada dampak negatif yang muncul dari penyalahgunaan handphone atau penyalahgunaan digital. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sikap-sikap yang bijak itu adalah menyatukan antara sarana pendidikan pada zaman lampau dengan sarana pendidikan pada zaman sekarang. Artinya bahwa kita gunakan secara komprehensif antara sarana pendidikan dari masa yang lalu, masa klasik sampai dengan masa kontemporer. Kita satukan penggunaannya. Ibarat seorang sopir yang menuju sesuatu tujuan, tetapi beliau tidak tahu atau belum pernah mengetahui tujuan tersebut dan jalan menuju ke tujuan itu. Maka sang sopir harap diartikan siapa saja yang berada di belakang setir, apakah itu mobilnya pribadi, apakah itu mobil perusahaan, apakah itu mobil kecil, apakah itu mobil besar, apakah itu sejenis mobil kelinci, apakah itu sejenis mobil gajah. Tetapi yang penting orang yang berada di belakang setir itu adalah sopir. Seorang sopir yang tidak mengetahui jalan menuju ke suatu tujuan, maka dia bertanya kepada sesama sopir atau kepada teman-temannya yang mengetahui. Maka temannya yang sesama sopir maupun temannya yang mengetahui memberikan penjelasan kepada sopir itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah sopir tersebut sudah pasti sampai ke tujuan? Maka jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Artinya bisa mencapai tujuan, bisa kesasar ataupun tersesat. Maka sopir yang bijaksana tentunya di dalam perjalanan itu juga menggunakan Google Map. Dengan Google Map maka dia bisa melacak atau mengetahui jalan yang ditempuh dan berapa kilometer berbelok, berapa kilometer menuju ke jalan yang lain, sampai pada akhirnya berapa jarak atau arah yang akan ditempuh yang bisa menyampaikan dia kepada tujuannya. Maka di sini saya ingin mengatakan bahwa penggabungan antara Google Map dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat lisan ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, menghasilkan sesuatu yang lebih sophisticated, yang lebih canggih. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam pendidikan agama khususnya. Maka penggabungan antara strategi belajar mengajar konvensional atau belajar melalui pendidikan formal di sekolah, di pondok pesantren, di ustadz dan sebagainya, dan pendidikan melalui Google atau pendidikan agama melalui Google atau YouTube dan sebagainya. Penggabungan semacam itu barangkali akan menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien.
Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa yang ada di Google itu banyak memuat tulisan-tulisan. Kalau di YouTube banyak memuat ceramah-ceramah para orang cerdik pandai. Misalnya di sana ada Profesor Dr. Quraish Shihab, ada Profesor Dr. Marzuki Darusman, ada Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirat, dan banyak seabrek kiai-kiai besar yang muncul di media massa atau mass media kontemporer. Termasuk di dalamnya ada Gus Mus, ada Gus Baha, ada Gus Kausar, ada Gus-Gus yang lain yang banyak yang mereka bisa kita pilih untuk kita dengarkan atau kita baca artikel ataupun ceramah-ceramahnya. Dan itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita nahikan. Tidak bisa kita nahikan dan tidak bisa kita nafikan. Artinya mau tidak mau harus kita terima karena memang kenyataannya seperti itu. Dengan begitu maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Negeri Cina negeri yang jauh kalau dilihat dari Arab. Tetapi itu bisa kita jangkau dengan, atau lebih mudah, lebih bisa kita jangkau dengan mass media zaman sekarang. Atau mungkin juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan ibu sampai ayunan lahat, ayunan bumi atau liang lahat. Orang yang sudah sepuh, ibu-ibu, barangkali sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan formal, misalnya di sekolah, di ceramah-ceramah, dan seterusnya. Tetapi dengan melalui Google, dengan melalui YouTube, dengan melalui mass media kontemporer, lebih memudahkan beliau untuk mendengarkan, untuk tidak berhenti di dalam mendidik dirinya sendiri. Oleh karena itu sekali lagi menggabungkan antara media konvensional dengan media kontemporer ini akan menjadi sesuatu keniscayaan, sesuatu yang harus kita lakukan dengan cara yang bijak. Karena keduanya sebenarnya saling melengkapi. Tidak bisa kita gunakan yang satu, kita tinggalkan yang lain. Karena kita memang sudah terlanjur masuk di dalam zaman digital. Masyarul muslimin rahimakumullah, semoga kita mampu memanfaatkan media yang ada, menggabungkan media konvensional dan media kontemporer untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Matur sekala kong atas perhatian pun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.